semua, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas Dok, kesempatannya nih dari yes, Dr. Vito ya. Ya, silakan Dr. Vito. Kita iya, ngobrol kami santai dok, kan. kami dok yang terima kasih dokter menyempatkan waktu untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat umum di sini yang hadir. Biasanya juga dokter-dokter juga pada hadir juga ya. Jadi bukan cuma kalangan awam biasa. Dan hari ini dari tadi pagi udah heboh banget nih. Orang, wah ini kita mau ngomong sama dokter Edi Juanda mengenai ivermectin. Nah, dokter, ini dokter ivermectin ini kan kemarin aja saya coba tes ya, nyari di rumah sakit. Itu kosong, stoknya kosong semua. Ini biasanya emang begini nggak sih dok? Maksudnya apa ivermectin susah dicari atau gimana dok? Ya, karena kasusnya lagi banyak ya kalau menurut saya. Ya. Nah, Masih bisa sebelum dapat kok di Jakarta, di kota-kota ya, besar. Masih bisa. biasanya kan udah ini ya, ivermectin itu kan biasanya kan memang sudah lama kan, obat lama sebenarnya kan. Dokter biasanya menggunakan untuk apa aja dok? Biasanya supaya masyarakat tahu nih, bahwa ini obat lama sebenarnya udah tahu gitu sebelumnya. Kita dokter kulit, kita pakai untuk skabies. Skabies itu kan kutu yang di sini biasa ada di asrama-asrama atau apa gitu ya. Eh, Menular lebih dari satu orang dan menularnya juga cepat ya. Tapi itu biasanya kita kasih adalah obat topikal. Kalau nggak sembuh baru kita cari ivermectin. Gitu. Yang Oh, terkenal skabies yang susah diobati itu istilah kedokterannya Norwegian scabies. oh, ya. Gitu. Nah, Tapi kita harus beli obatnya dari luar negeri itu dulu. oh gitu. Iya. Nah ini kan orang-orang kan taunya kan nih obat cacing, obat cacing, obat cacing. Itu mungkin dokter bisa meluruskan dok. Ini sebenarnya ivermectin ini obatnya bagaimana sih? Supaya orang tahu benar gitu, bahwa nggak sembarangan bilang nih obat cacing, obat cacing. Jangan-jangan takutnya nanti ada orang cacingan dikasih itu, maksudnya ivermectin, bukan karena obat tanpa resep dokter. Kan sekarang jadi gampang tuh dapetin yang nggak tahu di mana. Sebelumnya saya cerita pengalaman saya dulu, kenapa jadi lebih mengenal kembali obat ini ya. Ya, Karena waktu COVID melanda di Indonesia, itu bulan Maret tahun 2020, itu ada 2 kasus kan, ibu dan anak. Kemudian terus terang kita antara teman-temannya, antara dokter-dokter, guru besar gitu, kita diskusi, kalau kita sampai sakit kita gimana? Karena rata-rata kita sudah di atas 60 tahun. ah, Jadi kan itu high risk kan, vaksin belum ada. Ada yang bilang ternyata ke Singapura sudah ditutup. Biasalah harapan harapan masyarakat Indonesia biasanya berobat ke Singapura. Akhirnya kita lihat dan tidak ada protokol yang jelas, tidak ada protokol satu pun di dunia untuk terapi pasien COVID kan. Kita sebagai dokter sampai saya titip pesan ke anak-anak saya, kalau sampai saya kena, tolong hubungi dokter ini karena saya tahu dia dokter internis satu kelas yang memang banyak bacanya dan selalu update. Ya. Saya kira di hari-hari di awal-awal pertama COVID itu paling penting ya kita update ya. Itu webinar dari China juga sering sekali diadakan untuk dokter seluruh dunia. Nah, akhirnya pada 4 April itu ada satu tulisan dari penelitian dari Monash University bahwa ivermectin ini mempan untuk virus COVID, tapi dia penelitiannya di laboratorium bukan di manusia. Nah itu yang saya kira itu adalah penelitian basic yang menjadi dasar seluruh dokter di dunia yang mencoba obat lama lagi ini dipakai untuk COVID. Ya. Dan ternyata hasilnya menurut saya dan apa yang saya baca itu ya saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa menambah persenjataan yang cukup kuat ya. Apalagi waktu itu belum ada vaksin. Dasarnya sebegitu Dokter Vito tuh. baik. Jadi dasarnya saya menyelamatkan diri sendiri. Akhirnya saya dengan sahabat saya, Profesor Kusmarina Pramono, Prof. Rin itu, kita banyak berdebat karena kita banyak kesamaan pikiran. Akhirnya kita bilang, kalau kita sakit kena, berani nggak minum? Berani. Dia bilang berani, saya juga bilang berani. Akhirnya mulai kita hunting. Huntingnya susah, cari di online, cari di pet shop, nggak ada. Dapatnya kecil-kecil ya. Kecil cairan yang buat kucing atau anjing. Dan badan saya berapa puluh kali lebih besar dari kucing dan anjing. Oh, Jadi kira-kira begitulah awalnya gitu. baik, baik. Nah, ini menarik sebenarnya karena berawal dari baca kan sebenarnya. Artinya berawal dari dasar ilmiah juga. Ada orang yang pernah meneliti, walaupun bukan pada manusia, tapi sudah menerbitkan atau mempublish sesuatu yang ilmiah. Sehingga ini dari bahan bacaan, berangkat dari sebuah logika yang medis, baru akhirnya
bahkan berani mencoba pada diri sendiri. Artinya tidak ada niat mencelakakan orang lain pastinya kan, karena diri sendiri aja berani. Begitu kan Dokter Edwin ya? Oh, saya nggak berani kasih orang lain. Iya, Kita iya. cuma pikir ini life savers kita, karena lihat data-data yang masuk di RSTM yang meninggal di atas 60 tahun itu 25%. Itu udah pakai segala macam alat, pakai apa. Jadi saya kan sudah di atas 60, jadi terus terang karena kita ketakutan ya. Karena kita ketakutan. Jangankan itu segala macam saya stok. Ada minyak kayu putih, ada obat malaria, ada segala macam vitamin lalu. Seperti masyarakat sekarang saya kira memang lagi pada panik semua. Baik. Jadi berarti maksudnya kan memang kalau misalkan dia rasa ini aman-aman aja, ya ini kalau logika saya juga ya, dulu saya juga berpikir hal yang sama juga. Seenggak-enggaknya kalau kita belum tahu efeknya apa, seenggak-enggaknya dia nggak mencelakakan atau tidak membahayakan, berarti masih bisa lah untuk menambah amunisi gitu kan. Kayak vaksin lah zaman dulu ketika di awal-awal kan orang masih berdebat kan ini vaksin efektif apa enggak. Nah, sekarang kalau misalkan nggak membahayakan ya pakai dulu aja gitu kan, nggak tahu gimana. Gitu ya dokternya berarti ya. Betul, saya menambah amunisi. Jadi dalam upaya kita juga kan tingkatkan imunitas kita ya. Ada yang minum vitamin D, vitamin C, saya juga minum melatonin tiap malam. Sampai sekarang saya minum. Ada yang harus olahraga teratur, tapi jangan terlalu berat, cukup ringan gitu ya. Kita sudah punya standby obatnya ini. Sampai bulan Agustus ada sahabat saya kena. Kalau nggak sahabat saya nggak berani bilang, gila, dipikir saya kasih racun. Ternyata dia sudah saya bilang, saya beli, dia sudah beli juga, dia sudah punya ya. Saya tanya beliau kemarin, boleh saya sebut namanya atau enggak? Ini kasus pertama yang dekat yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia Dokter Harmin Sarana. Oh, dokter bedah. Out pensiunan. Praktek sekarang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara. Di Kelapa Gading. Kebetulan di Kelapa Gading itu internisnya juga sudah coba-coba dengan ivermectin buat beberapa pasien ya, saat dengar dari Monash University. Jadi beliau ini Dokter Harmin mau minum, dia percaya sama saya kirim literatur, saya kirim penelitian gini. Tapi mohon maaf, istrinya nggak percaya. Bukan nggak percaya sih, dasarnya bukan nggak percaya. Tidak mau suaminya minum obat buat dogi. Dasarnya itu. Jadi akhirnya, karena nggak ada pilihan lain. Akhirnya saya bilang, tolong deh saya bicara sama istri kamu. Saya bicara, akhirnya sudah minum. Begitu minum, dia bilang dia sudah feeling much better. Karena Dokter Harmin ini olahragawan luar biasa. Dia itu naik tangga sehari 1000 anak tangga. Hari itu dia merasa kok dia cuma kuat 10 anak tangga, sudah capek. Gitu. Jadi memang akhirnya itu kasus pertama dan waktu itu persis yang saya bilang itu adalah seperti yang dikatakan oleh dekan FKUI yang baru posting beberapa hari yang lalu lah. Ya. Itu beliau juga bilang, dasarnya ini kan obat cacing. Dosisnya pun saya kasih seperti buat memberikan obat cacing pada manusia, yaitu single dose, 1 kali. 1 kali. Jadi kawan baik saya itu hanya minum 1 kali. Dan sudah banyak sekali improvement. Saya tidak kasih 3 kali, setiap 2 hari dan sebagainya seperti sekarang. Itu tidak ya. Single dose. Kasus kedua, teman baik saya, dokter gigi di luar kota, suaminya sudah meninggal, dia mengasingkan diri karena dia bilang kalau semua orang tahu dia COVID, dia akan dikucilkan oleh orang satu kota. Saya kirim lewat TV. Sama, cuma single dose, 1 kali minum. Karena itu yang kami berani berikan, 1 kali minum saja buat pasien. Hasilnya juga dramatis. Sejak itu ya satu persatu lah, kebanyakan koleha ya. Koleha ada yang anaknya kena, ada yang familinya kena, ada dia yang kena. Kalau dekat saya bilangin, akhir-akhirnya beredar di kalangan dokter, terutama dokter kulit. Ternyata ada satu dokter kulit tunjuk tangan. Loh, dia sudah minum tiap minggu katanya. Buat pencegahan. Wah, saya pikir mana penelitiannya? Ada penelitiannya ternyata. Waktu itu belum ada vaksin ya. Kalau menurut saya sih setelah ada vaksin, lebih baik tidak minum untuk pencegahan. Karena kita sudah ada senjata sedikit di dalam badan. Tapi begitu kena, pertimbangkan obat ini. Saya pikir sih. Apalagi sekarang sudah resmi dari BPOM, ya kita lihat juga memang upaya pemerintah Indonesia sih, menurut saya sih
cukup gesit lah, gerak cepat ya, gitu. Wow, ini hal yang di belakang layar yang saya rasa baru kali ini mungkin di depan publik Dr. Edwin cerita terbuka ini ya. Soalnya Saya kira harus terbuka ya, karena memang faktanya adalah demikian. Faktanya demikian. Kita cari senjata segala macam, kita coba obat ini. Tapi obat ini juga, saya takut juga kalau sampai ke masyarakat, jadinya masyarakat euforia, minum kelebihan atau gimana gitu. Maka itu saya setuju sekali. Itu harus dengan resep dokter. Dan dokter-dokternya harus tidak anti dulu ya, coba pelajari dulu atau apa gitu. Sampai sekarang saya masih belajar, dan dalam sebulan lagi juga sudah akan banyak lagi perubahannya ya, karena kasus COVID dan obatnya ini progresifnya cepat sekali dinamikanya. wow, yes, that's wishful thinking, benar-benar apa yang Dr. Edwin tadi sampaikan bahwa kita tetap mempelajari ini, tapi ini adalah suatu kesempatan atau potensi ya untuk bisa membantu mengatasi apa yang sedang kita alami sekarang, yang ibaratnya kita bilang ini darurat kan, dan amunisi ini tentunya harusnya tidak berbahaya karena cuma 1 dosis gitu ya menurut Dr. Edwin tadi, sehingga harusnya kan nggak apa-apa karena seperti orang obat cacing aja dikasih, ya gitu ya Dr. Edwin ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau orang diberikan dosis ini gitu, apa sih sebenarnya kemungkinannya atau mungkin efek sampingnya? Orang kan selalu tanya itu ya. Apa sih kemungkinannya gitu? Efek samping kalau dia sebenarnya nggak punya skabies, nggak cacingan, nggak filariasis, lalu dikasih ivermectin gitu. Ya, setiap obat kan selalu dibilang Anda bisa alergi dengan obat ini. Setiap obat, walaupun itu obat alergi, bisa dibilang begitu juga, karena kemungkinan, karena tubuh kita kan unik kan, tubuh kita unik, setiap manusia berbeda ya. Kemudian juga kalau kita pelajari efek-efek sampingnya itu bisa bisa terjadi letargi, artinya pasiennya lemas, diam gitu ya, capek, kelihatannya begitulah, seperti drowsiness ya, seperti mabok gitu atau apa, karena dia in teori bisa menyerang masuk ke susunan saraf pusat. Tetapi apa yang saya ketahui, untungnya kita manusia dan hewan berkaki 4 itu punya proteksi yang namanya blood-brain barrier. Jadi itu semua obat-obat yang mau masuk itu difilter dulu sampai kadar tertentu baru bisa masuk ke mempengaruhi otak. Ya. Saya sudah pelajari sama lah, kita sekarang gurunya sama nih, mau dokter mau awam, dokter spesialis, dokter umum, gurunya kan dari Google ya. Jadi di dunia itu tidak pernah ada kasus kematian karena ivermectin. Menurut saya, mungkin saya salah, tapi itu apa yang saya dapatkan. Karena dosis yang kita gunakan hanya 0,2 mg per kilogram berat badan. Sedangkan dosis toxicity, karena ivermectin ini sangat potensial ya, jadi waktu itu sejarahnya oleh merek itu memegang paten pertama, itu justru kalau dibuat manusia dikasihkan gratis. Mereka sampai bilionan US dollar itu kasih buat memerangi penyakit cacing yang larvanya bikin buta di Afrika ya. Setiap tahun 3 juta dosis itu mereka berikan. Tapi mereka untungnya dari mana merek itu? Karena obat gini begitu efektif, jadi semua peternakan di dunia pakai ivermectin. Untuk sapinya, untuk kudanya, untuk dombanya, untuk semuanya, untuk itu. Dan itu sudah top tier sekali, karena mereka membesarkan hewan, kalau sampai gagal kan ruginya banyak sekali gitu. Jadi obat ini pertama dipakai manusia, kemudian banyak dipakai untuk hewan, nah sekarang dilirik lagi untuk manusia, untuk COVID. Dan ternyata kok kelihatannya belum diketahui pasti cara kerjanya, tapi buat COVID itu kok hasilnya sih cukup baik lah. Ya, baik. Jadi yang poin yang ditangkap tadi bahwa sebenarnya komplikasinya tentu seperti obat-obat lainnya, bahkan juga vaksin ya, mungkin saja ada yang alergi. Dan sampai saat ini, sepengetahuan Dr. Edwin, dari literatur tidak pernah disebutkan sesuatu yang fatal terjadi sampai kematian misalnya. Dan yang ketiga adalah ini umum sebenarnya dipakai, bahkan dosis yang kita pakai jauh di bawah dosis batas toksik atau batas racunnya gitu. Jadi sebenarnya relatif aman, kesimpulannya demikian ya, Dr. Edwin ya. Wow. Tapi Dr. susahnya Edwin. kita cari dosis pada manusia, Ya. dosis keracunan, toksik dos pada manusia, nggak ada. Saya nggak tahu nih nanti teman-teman farmakolo atau apa. Yang ada tuh pada kucing, pada anjing, pada sapi, pada kuda. Jadi semua penelitian pada hewan.
Tapi saya lihat dari seluruh hewan, kita mungkin bagian juga dari hewan, itu mereka, kalau saya nggak salah baca ya, 20 mg per kilogram berat badan, artinya 100 kali dari dosis yang kita pakai gitu. Maka itu dibilang bahwa ivermectin ini sangat aman. Ada satu kasus di Google, saya baca, anak kecil yang secara nggak sengaja minum ivermectin buat hewan. Karena badannya dia kecil, hewan badannya besar, dia keracunan. Terapinya apa? Seperti kita kan dalam ilmu kedokteran kita tahu kalau ada satu obat, racunnya apa anti racunnya apa? Dibilang nggak ada. Antidotnya nggak ada. Jadi cuma dikasih suportif, ya, diamati di rumah sakit, dalam 48 jam sehat kembali. Itu kasus paling berat, saya kira, kasus keracunan paling berat pada manusia. Jadi saya cenderung juga harus dengar resep dokter, dan dokter-dokter ini macam-macam ya. Ada yang bilang kasih setiap hari, ada yang bilang kasih 0,4 mg per kilogram berat badan. Saya nggak tahu penelitian akan di rumah sakit dilakukan dengan apa. Tapi menurut saya dosis itu sedikit saja, optimal bukannya maksimal ya. Obat apapun begitu kalau menurut saya pribadi. Jadi bukan diumbar gitu ya. Apalagi sekarang harus dengar resep dokter, saya setuju banget itu. Harus dengar resep dokter. Baik. Jadi memang tadi Dr. Edwin sudah cerita ya bahwa selain batas toksiknya atau batas racunnya itu tinggi sekali, kasus paling ekstrim pun sebenarnya karena salah minum kan, dan juga tadi anak kecil ya, dosisnya terlampau besar buat dia, dan tadi dokter bilang bahwa kebanyakan dokter yang dokter tahu meresepkan itu dosisnya optimal saja, jadi bukan dosis maksimal, jadi harusnya lebih aman lagi kadarnya, demikian. Nah dok, ini kan diantara kita nih, audiens kita ini selain masyarakat awam, ini juga ada dokter tenaga medis ya, dan juga tentunya ada tenaga kesehatan. Mereka semua mungkin kebanyakan masih bertanya-tanya dok, ya mungkin ada yang tahu, tapi ada juga yang masih bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar, mungkin secara singkat aja, bagaimana prosesnya kok bisa obat yang tadinya dibilang obat anti parasite, itu anti parasit bisa membuat virus ini mungkin tidak terlalu mematikan ketika menginfeksi, atau mungkin membuat pemulihan lebih cepat. Apa yang dilakukan oleh obat ini sebenarnya dalam tubuh manusia? Ya, oke, saya cerita sedikit ya. Sebenarnya mekanisme utamanya sih tidak diketahui pasti ya. Ada yang bilang bekerja di dalam nukleus atau virus utama. Kalau yang cara kerja dia di parasit lebih banyak diketahui. Karena kalau di parasit itu dia bekerja menyerang saraf, sedangkan dosisnya cukup kecil aja, itu saraf dari parasit itu ya. Sebenarnya yang harus diketahui itu adalah, saya selalu berpatokan dengan penjelasan dari Dr. Paul Marik. Paul Marik ini adalah profesor di Amerika dari West Virginia kalau nggak salah, saya lupa ya. Tapi di internet, di YouTube tinggal cari Dr. Marik COVID-19. Pasti keluar YouTube-nya, sudah ditonton oleh 500 juta penonton. Jadi sebelumnya tidak ada yang menyusun ABCD dari perjalanan penyakit COVID ini. Ya. Jadinya saya jadi agak kayak jadi dokter spesialis penyakit dalam atau paru juga. Enggak sih, saya cuma ceritain apa yang saya tahu aja. Jadi kalau kita kena infeksi COVID, dalam 5 hari pertama itu masa inkubasi, kita nggak merasa apa-apa. Tapi saat itu, sampai hari kelima, kita mulai merasa ada gejala. Nah itu, saat itu virusnya berkembang biak di dalam tubuh. Ya. Setelah itu hari kelima sampai hari ke-11, ini saya ada contekan. Itu terjadi terus replikasi virus ya. Jadi artinya virus itu berkembang biak seenaknya dia di dalam badan. Ya. Nah, setelah hari ke-11, ini virusnya diobati atau tidak diobati, mati semua. Mati semua seperti kita flu. Jadi self-limiting ya. Tapi virusnya mati semua bukan berarti tubuh kita lebih aman. Justru tidak aman. Karena saat itu terjadi imunologis tubuh yang jadi kacau ya. Badan kita seolah-olah membuat tentara yang berlebihan. Sedangkan musuhnya sudah mati semua. Yang terjadi apa? Sel-sel tubuh yang dibunuh oleh sel-sel pertahanan tubuh kita. Nah, kenapa saat inilah terjadi kematian, komplikasi, sesak nafas, dan sebagainya setelah minggu kedua. Ya. Rata-rata begitu. Nah, ini terapinya ya tanya aja dah ke dokter ahli paru, penyakit dalam, saya kira semua sudah tahu ya.
Itu ada steroid, ada periksa di dimernya melihat apakah darahnya terlalu kental karena kena reaksi gitu. Dan ini berat juga buat orang-orang yang punya komorbid. Jadinya kalau punya komorbid semua penyakitnya seolah-olah kambuh lagi ya. Itu masa kritis adalah bukan seminggu pertama. Setelah seminggu pertama. Nah, ini menurut Dr. Paul Marik ini, kenapa obat-obatan antivirus dan termasuk ivermectin oleh beliau itu dimasukkan juga ke dalam antivirus. Itu harus digunakan early. Karena pada waktu virus itu masuk ke dalam tubuh, dia berkembang biak, itu bisa dihancurkan dengan obat antivirus, termasuk ivermectin. Nah, kalau virusnya di dalam tubuh itu jumlahnya tidak banyak, dalam 5 hari pertama sudah dapat pengobatan, nanti reaksi tubuhnya juga tidak banyak. Jadi reaksi tubuh balik, reaksi pertahanan tubuhnya itu tidak berlebihan sehingga tidak merusakkan sel-sel tubuh. Itu yang saya tahu ya. Kalau teknisnya saya tidak tahu persis, tapi mekanismenya tuh ada yang bikin nature dari penyakit COVID adalah itu. Ya. Nggak tahu kalau berapa bulan lagi berubah lagi, karena penelitiannya semua ongoing di seluruh dunia ya. Ya, terima kasih. Ya, tentu saja memang buat para audiens kita harus tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang sangat baru. Sampai sejauh ini tidak ada penyakit yang baru setahun setengah kita ketahui. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu dinamis. Jadi kalau nanti ada perubahan atau misalkan nanti kok ternyata ada bukti-bukti yang baru, bukan berarti omongannya berubah kok lain nih sama yang dulu. Tapi karena memang pengetahuan itu selalu dinamis, dan ini adalah apa yang dikatakan Dr. Edwin sejauh mana pengetahuan beliau yang beliau sudah baca, yang beliau bagikan kepada kita sejauh ini. Nah, memang tadi Dr. Edwin berarti sudah menegaskan bahwa ini memang kemungkinan ya menurut beliau karena efek dari ivermectin pada fase awal dari infeksi. Jadi ibaratnya kalau baru nyerang di awal mungkin pasukannya baru dikit gitu, jangan sampai dia jadi banyak. Nah, dari awal itulah sebenarnya kita halangi dengan obat ini. Apabila sudah terlanjur lewat udah terlalu lama berapa hari, itu mungkin udah banyak tuh, jadi kerusakan udah makin banyak juga. Nah, itu memang mungkin akan menjadi kurang efektivitasnya. Walaupun memang katanya kita sudah tahu virus ini 14 hari sih harusnya mati ya, tapi efek yang sudah terjadi kan begitu ya, kayak udah banjir 14 hari, ya banjirnya udah surut, tapi kan barang-barangnya rusak gimana? Kan nggak bisa tiba-tiba balik-balik lagi ya, jadi karena itulah kemungkinan secara umum menggambarkan kenapa virus ini begitu berbahaya. Dr. Edwin ini makin menarik dok, karena memang Dr. Edwin tadi sudah menceritakan dengan bahasa yang awam sekali supaya mudah dimengerti oleh masyarakat kita secara umum, secara luas ya. Dok, ini kami juga mungkin di antara banyak dokter dan juga tenaga medis, ini sebagian yang percaya itu memang juga tidak sedikit ya. Mereka juga akhirnya mulai membaca, dan itu di grup itu berseliweran tuh. Ada bacaan-bacaan mengenai ivermectin. Dan itu selang berapa detik biasanya. Begitu ada menteri yang bilang bahwa sah ini obat COVID. Nah, nanti BPOM bilang lagi bahwa ini obat cacing gitu misalnya ya, demikian. Lalu ada lagi yang mirip apa lagi. Nah, kalau menurut dokter ya, melihat dinamikanya seperti ini, apa yang menurut Dokter Edwin sebagai seorang dokter senior ya buat kami semua tentunya, apa yang Dokter Edwin sarankan, mungkin apa yang Dokter Edwin pikirkan mungkin yang mungkin kita bisa lakukan ke depannya? Ya, saya sudah jadi dokter 43 tahun, saya kira. Sudah cukup lama ya. Saya kira ya ini mumpung ada tempatnya ya, jadi saya juga mau cerita bahwa dokter itu juga satu bukan manusia dewa. Kedua, dokter itu juga ada spektrumnya. Ada dokter yang, saya tahu ada dokter yang bilang tetap nggak boleh deh. Sampai saya japri, kenapa? Ini dia cukup aktif di sosial media. Karena WHO belum mengizinkan bahwa bahkan walaupun menurut saya sudah menunjukkan ada efektivitasnya. Jadi setiap dokter itu ada background-nya. Setiap dokter itu ada spektrumnya. Ada dokter yang berani ngambil decision, ya. Ada dokter yang nunggu dulu, ada yang nunggu resmi. Ya. Terus terang aja setelah BPOM ini rame-rame dalam beberapa hari terakhir mengeluarkan Pak Erick Thohir mengeluarkan obat ini, sudah tambah banyak rumah sakit yang langsung memberikan ivermectin ke pasiennya. Sebelumnya diberikan juga, tapi di under the table. Saya kira begitu sih, saya kira. Jadi memang ini pemerintah kita hebat sekali sih terus terang. Sampai teman kolega dari Malaysia juga dia bilang dia ngiri katanya. Karena sampai sekarang yang masuk di Malaysia masih ivermectin yang black market lah seperti itu. Jadi saya pikir di masa depan sih setelah tidak terjadi gonjang-ganjing kayaknya rumah sakit udah
kekurangan tempat, juga dokter-dokter spesialis yang menangani pasien COVID ini juga sudah pada kecapean, bahkan ada yang ikut terpapar juga ya. Saya kira masyarakat nggak akan panik lagi ya. Nanti akan setelah bisa diatasi, kita akan kembali lagi bahwa semua ivermectin harus dengan resep dokter dan dengan formula yang diberikan oleh dokter. Kalau sekarang kasihan rumah sakit, orang yang sakit lain selain COVID sudah nggak berani, dan kalau memang dia lagi sakit dia nggak bisa pergi ke situ. Jadi memang ini situasi sangat darurat, terutama yang varian Delta ini. Tidak heran jadi semua warga masyarakat menyiapkan senjata di rumah masing-masing ya, termasuk jangankan beli ivermectin, itu vitamin segala macam vitaminnya sudah banyak yang kosong di pasaran. Yes. Kira-kira kayak gitulah. Saya pikir dengan jalan yang ditempuh oleh pemerintah ini sudah benar. Saya kira dengan tidak sembunyi-sembunyi lagi dokter bisa memakai ivermectin, saya kira akan kita bisa meniru seperti India lah. Kita akan bisa kuasain lah yang varian Delta. Harapan saya sih begitu. Baik, berarti Dr. Edwin memang malah kalau saya lihat Dr. Edwin ini punya rasa optimisme ya, bahwa dengan adanya berbagai hal yang baru dan gerak yang cepat, juga adanya kerjasama, harusnya sih kita bisa mengatasi ini, Dr. Edwin. Kalau saya lihat tadi nadanya malah optimis nih. Ya kalau lihat pengalaman India, India kan lebih banyak penduduknya. Dan juga ini sudah sukses ya di Kudus ya. Di Kudus saya dengar sudah sukses ya. Demikian. Baik. Ya. Dr. Edwin, tapi ini ya, maksudnya secara umum tahu bahwa banyak kontroversi mengenai ini ya, dan Dr. Edwin menyikapinya dengan bijak menurut saya sih. Terus terang capek sih untuk mengenai kontroversi, bukan cuma ivermectin, segala hal. Nah itu saya bisa ngutip pendapat dari Prof. Herawati Sudoyo waktu diwawancara di NGIM ya. Itu beliau bilang, zaman sekarang informasi itu terlalu banyak informasi, berseliweran. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang netral, ada yang gini. Terus, dan kadang-kadang itu datang yang sudah basi. Dari tahun lalu, dari bulan lalu, 2 bulan lalu. Kadang-kadang ditambahin lagi sebelum di forward. Nah, maka itu menurut Prof. Hera sih waktu itu dia bilang, maka itu kita sebagai ilmuwan dan saintis dan peneliti harus menunjukkan hasil-hasil yang benar daripada cuma pendapat pribadi dilempar ke medsos, pendapat apalagi kalau di belakangnya ada motif politik ya, itu udah lebih kacau lagi. Nah, justru dalam keadaan kayak begini nih, era begini yang dulu tidak terpikir oleh saya, kita harus dituntut mana yang benar, mana yang enggak, mana yang kita harus amati, mana yang harus kita lihat lagi perkembangannya. Apakah itu akan nggak usah dipakai dulu, apakah benar nih efektif atau enggak. Jadi memang begitulah. Jadi di sini justru kecerdasan dan intelektualitas kita sangat ditantang dalam zaman sekarang nih, baik buat orang awam maupun bagi para dokter. Kalau menurut saya sih begitu ya, pendapat saya. Ya. Baik, jadi berarti memang ini ya, memang sesuatu yang baru layak diuji kan secara ilmiah. Artinya layak dicoba dulu sebelum terbukti ini mungkin salah atau benar. Tentunya atas dasar ada koridor keamanannya, dalam tentunya ada koridor ilmiahnya juga ya, Dr. Edwin ya. Nah, Dr. Edwin, mungkin Dr. Edwin punya tanggapan mungkin atas orang-orang yang mungkin kontroversial atau mungkin merasa bahwa ini kan nggak benar nih gitu. Dr. Edwin punya tanggapan buat mereka? Saya sih merasa ya memang kita dilahirkan berbeda ya. Justru kita jadi hidup, jadi kita ada kemajuan karena ada perbedaan itu gitu. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan permusuhan atau apa ya. Jadi kalau ya terus terang teman-teman yang nggak setuju itu alasannya cuma apa? Karena dibilang ini obat hewan. Karena itu, maka itu dengan resmi dari BPOM ini, saya kira sudah jadi terobosan yang signifikan ya. Bahwa sekarang memang buat manusia dan ada diproduksi buat manusia. Itu sudah beda gitu. Saya kira banyak bedanya. Itu saya rasakan. Semakin lama semakin terang benderang dan semakin lama semakin sedikit yang kontra. Ya. Kecuali yang kontra besar ya big pharma di luar negeri, mereka udah bikin riset, mereka udah bikin riset besar-besaran, udah setengah jalan, 3/4 jalan untuk obat COVID. Tahu-tahu ada rising star
ivermectin yang sudah hampir tidak ada harganya, ya mereka pasti kecewa. Tapi saya lihat pemerintah di sini sudah hebat ya, akan membandrol dengan Rp5.000 per tablet ya dari Indofarma ya, Pak Erick Thohir. Saya kira itu akan menjadi hal yang luar biasa sih, saya pikir, buat menghadapi pandemi. Oh, yes, yes. Jadi intinya ya tentu saja ya, semua pendapat berbeda tentu akan membuat kita semakin maju asal direspons secara baik juga. Artinya ya udah, kalau memang demikian ada perbedaan, diuji secara ilmiah, kita tunggu nanti hasilnya ya. Dan Dr. Edwin salah satu orang yang optimis menurut saya kalau dengan dari kata-katanya selama ini dan juga tanggapannya kontroversial sudah biasa. Memang lain ya dokter senior menanggapi hal seperti ini, dan itu adalah suatu contoh yang baik buat dokter-dokter yang masih muda, termasuk mungkin tergolong anak-anaknya dari Dr. Edwin Juanda. Ya, mudah-mudahan anak Iya. saya mirip lah ke saya. Lihat dari Iya, iya. karakter. Dr. Edwin. Nah ini Dr. Edwin, ini saya rasa bagi masyarakat semua yang sekarang sedang mengalami tantangan hebat. Saya melihat ada sesuatu yang beda, artinya mereka makin tahu, aware bahwa ini memang berbahaya. Tahu pastinya setiap hari rumah sakit pun penuh dan mungkin ada orang-orang yang nggak bisa ketolong dengan baik gitu ya. Adakah mungkin pesan juga dok untuk mereka menghadapi banyak saluran informasi, tadi dokter sudah sebut juga, banyak sekali informasi yang beredar sana kemari, tentunya salah satunya mengenai ivermectin juga, bagaimana mereka menangkapinya, bagaimana mereka bersikap di saat pandemi ini. Mungkin secara singkat aja Dr. Edwin bisa kasih petuah juga buat masyarakat umum. Ya, saya kira kalau kita memang mau mengakhiri pandemi ini, saya kira juga vaksin itu sudah banyak sekali bermanfaat ya. Yang kena itu hanya ringan ya. Jadi kalau kena COVID itu bisa ringan, sedang, berat ya. Itu sudah banyak sekali kenanya ringan. Tapi jangan lupa, dia kena ringan, dia masih bisa menularkan ke kiri kanan. Jadi pendapat saya ya, tolonglah pemerintah. Jadi jangan keluar rumah, kalau kepaksa keluar rumah harus pakai masker. Yang kita agak nggak enak itu kalau melihat orang lain nggak pakai masker, apakah kita tegur atau gimana begitu. Iya. Jadi saya pikir kalau kita sudah pakai jam malam begini segala macam, tolong deh kita usahakan dulu sampai rendah lagi deh, sampai kasus di Jakarta di bawah 1.000 atau apa, baru kita agak tenang lagi. Dulu di bawah 1.000 sudah agak tenang ya. Sekarang Ya. 10. Jadi harus bersama-sama. Yes, harus sama-sama ya. Dr. Edwin, saya tadi sudah mendengar banyak dari Dr. Edwin bahwa ini tentunya sambil meluruskan juga kabar yang beredar di banyak grup, juga banyak tentunya di kalangan mungkin teman-teman, rekan-rekan, senior-senior, bahkan guru-guru medis. Dr. Edwin tadi sudah meluruskan kabar tersebut bahwa beliau sebenarnya berawal dari untuk dirinya sendiri, hasil dari membaca literatur ilmiah juga. Beliau ingin menolong orang-orang dan tentunya dokter-dokter senior seumuran beliau. Dan ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menurut beliau adalah potensi untuk bisa menjadi amunisi menghadapi penyakit COVID yang berat, maka beliau akan memberikan itu kepada koleha-kolehanya. Namun memang tanpa disadari, artinya tanpa memang nggak bisa juga dicegah ya, di zaman sekarang ini banyak orang yang mungkin akhirnya mencari pelengkap untuk bisa membantu pemulihan. Dan ya ivermectin ini akhirnya menjadi terkenal. Dan dengan hal ini tentunya berharap juga, Dr. Edwin berharap bahwa di kemudian hari walaupun ada kontroversi, semua perspektif tersebut digabungkan untuk bisa menolong masyarakat tentunya melalui koridor ilmiah. Jadi semuanya berpikiran terbuka. Ada potensi obat baru, ada pun enggak, jangan bilang enggak dulu, tapi kalau ada yang baru pun tetap harus diuji secara ilmiah juga. Dr. Edwin, saya pribadi merasa bahwa pembicaraan ini saya mendapatkan banyak kebiasaan dari Dr. Edwin. Terima kasih banyak waktunya Dr. Edwin. Semoga Dr. Edwin selalu sehat, baik-baik semuanya. Semua sekeluarga juga. Juga buat teman saya, Dr. Rachel dan Dr. Raisa Juanda. Ya, baik. Sobat Kosmos Santai, demikianlah tadi perbincangan kita yang singkat namun saja sangat akan berarti. Anda boleh sebarkan link ini karena ini adalah nggak jarang, nggak sering ya. Dr. Edwin akan berbicara secara terbuka seperti ini, bukan itu semua, dan semua menjadi terang benerang apa yang menjadi di balik ivermectin yang menjadi heboh saat ini. Semoga Anda semua selalu sehat, jaga protokol kesehatan, ingat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sampai ketemu lagi di konsul santai berikutnya di Klik Dokter. Salam sehat.